Oke, baiklah kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang 3 penyakit yang menyerang pada ternak kuda. Yang pertama ada penyakit botulisme, yang kedua ada influenza, dan ketiga ada infeksi pada kulit. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Emia Putrianti, yang kedua ada Clark Wau, yang ketiga ada Virginia Teleu, yang keempat ada Teresia Pangayo, kelima ada Lovrita Paat, dan keenam ada Maurentina Somba. Sebelum itu, kita masuk pada pengertian botulisme. Ada penyakit botulisme. Botulisme adalah penyakit paralitik serius yang disebabkan oleh toksin yang dilepaskan oleh bakteri Clostridium botulinum. Hal ini biasanya terkait dengan konsumsi bahan vegetatif manja saat merumput dan kadang-kadang disebut sebagai racunan pakan ternak. Dibutuhkan sekitar 4-5 hari setelah memakan hijauan makanan yang manja karena gejala muncul. Tetapi begitu mereka mulai, gejala neurologi seperti makan dan kesulitan menelan bisa dikenali. Penyakit ini bisa terjadi pada kedua kuda dewasa maupun pada anak kuda. Pada anak kuda, penyakit ini biasanya terlihat pada hewan berusia kurang dari 4 minggu dan disebut dengan sindrom Shaker-Fall. Gejala yang dialami, gejala dan jenis racun yang dihasilkan oleh bakteri Clostridial ini menyebabkan kelumpuhan motor yang berarti bahwa setiap saraf yang berfungsi dalam pergerakan kuda dapat lumpuh. Tanda-tanda botulisme pada kuda dewasa meliputi kesulitan makan, kesulitan menelan, sulit bernafas, makanan dan air liur di hidung, kesulitan berjalan, kepala rendah ke tanah, kelemahan progresif secara umum kematian. Tanda-tanda sindroma Shaker-Fall meliputi fall ditemukan tewas, gaya berjalan miring, tremor otot, tidak mampunya berdiri untuk jangka waktu yang panjang, ketidakmampuannya juga untuk makan. Penyebab botulisme terjadi saat seekor kuda makan hortik manja yang mengandung spora Clostridium botulinum. Spora ini ditemukan secara alami di lingkungan. Ketika spora bakteri ini tertelan, mereka mulai mereproduksi dan melepaskan racun mematikan mereka. Sering racun bergerak melalui tubuh, ia mencegah jalannya impuls dari saraf ke syaraf, sehingga menyebabkan kelumpuhan progresif. Diagnosa: hanya dokter hewan Anda yang bisa mendiagnosis botulisme, dan penting bagi kuda untuk dilihat sedini mungkin setelah tanda klinis muncul dan kemungkinan bertahan hidup. Botulisme bisa sulit untuk didiagnosis berdasarkan tes laboratorium pada penilaian isi kotoran atau perut dari makanan ternak yang terkontaminasi. Biasanya diagnosis dibuat saat penyebab kelumpuhan lain dikesampingkan. Tanda klinis dapat membantu dalam diagnosis dan lokasi ini membantu juga jika ada riwayat kasus botulisme lain di daerah tersebut. Berikutnya ada equine influenza. Equine influenza atau kerap disebut sebagai flu kuda adalah salah satu penyakit menular yang paling luas di dunia. Dengan menargetkan sistem pernapasan kuda, virus influenza merusak selaput lendir dan selaput lendir di saluran pernapasan hewan dalam waktu yang agak singkat, dengan masa inkubasi hanya sampai 3 hari setelah infeksi. Gejala yang ditimbulkan oleh equine influenza sendiri yaitu seekor kuda dengan influenza kuda memiliki suhu tubuh tinggi dan debit nasal yang tidak normal, yang biasanya berwarna jelas. Pneumonia juga merupakan infeksi sekunder yang sering terjadi pada kuda dengan kondisi ini, karena sistem kekebalan tubuh mereka terganggu. Infeksi sekunder ini bisa mematikan pada anak kuda. Pada kasus influenza equine yang parah, kuda dapat mengalami komplikasi jantung dan hati. Tanda klinis lainnya meliputi batuk dalam anoreksia, depresi sekali, nyeri otot, dengan enggan bergerak, sesekali pembesaran kelenjar getah bening. Penyebab virus equine influenza ini ada beberapa strain atau subtipe virus influenza equine. Namun salah satu virus paling umum yang menyerang kuda adalah influenza tipe A.
Virus ini bertindak destruktif pada sel yang melapisi saluran pernafasan bagian atas karena bereplikasi di dalam sel-sel. Diagnosa gejala influenza equine biasanya cukup untuk membentuk setidaknya diagnosis dugaan. Walaupun tanda-tanda influenza serupa dengan infeksi virus pernafasan lainnya juga. Ini tidak masalah karena semua penyakit pernafasan virus akan diperlakukan sama. Pengobatan. Tidak ada pengobatan untuk membunuh virus itu sendiri. Jadi, pengelolaan virus ini berkisar pada perawatan suportif. Istirahat adalah yang paling penting. Setidaknya 6 minggu dianjurkan agar jaringan yang rusak dari penyakit dapat sepenuhnya sembuh. Juga penting bahwa kuda yang terinfeksi influenza ditempatkan di daerah yang bersih dan berventilasi baik. Ada beberapa bukti bahwa debu yang ditemukan di kandang kuda dapat mempengaruhi kuda yang menderita atau pulih dari influenza kuda. Selanjutnya, pencegahan. Satu-satunya hal yang telah mencegah flu kuda menjadi epidemi yang penuh adalah vaksin influenza kuda. Kuda yang beresiko tinggi tertular virus ini seperti kuda pacuan atau kuda pertunjukan harus divaksinasi beberapa kali dalam setahun. Infeksi kulit atau boil. Di sini ada bisul. Bisul adalah frunkel atau benjolan merah pada kulit yang berisi nanah dan terasa nyeri. Kondisi ini paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri yang memicu peradangan pada folikel rambut, yaitu tempat tumbuhnya rambut. Akibat dari bisul ini mirip dengan abses. Ini mulai sebagai benjolan kecil dan tumbuh dari waktu ke waktu untuk menjadi bisul. Bisul juga merambat menjadi besar dan yang bisa merembes pus. Akhirnya bisul akan bergemuk. Bisul sangat menyakitkan dan bahkan bila menyebabkan ketimpangan sementara pada beberapa ekor sapi. Penting untuk mencari dan mengobati bisul segera mungkin untuk mencegah penyebaran infeksi. Gejala dan jenis. Tanda untuk bisul cukup mudah dikenali dan masuk lesi pada kulit, terobosan di kulit, tonjolan kecil atau pupala, edema, atau pembengkakan disebabkan oleh cairan terperangkap.